Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kerangka konseptual. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anissa Yonisma Putri, dengan NIM 044. Yang kedua Fitri Hasanah dengan NIM 53. Dan yang terakhir Roni Saputra dengan NIM 74. Adapun yang akan kami bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian kerangka konseptual, yang kedua, mengapa kerangka konseptual diperlukan, yang ketiga, perumusan kerangka konseptual, yang keempat, konseptual di Indonesia, yang kelima, kritik mengenai kerangka konseptual, yang keenam, mampukah kerangka konseptual sebagai solusi dari sebuah permasalahan, dan yang terakhir yaitu kerangka konseptual IFRS. Pengertian kerangka konseptual. Konseptual mungkin dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur. Hal ini disebabkan kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis. Teori merupakan proses pemikiran menurut kerangka konseptual tertentu untuk menjelaskan kenyataan terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada faktor atau fenomena baru. Kerangka konseptual adalah suatu sistem koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan yang diharapkan menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberikan pedoman tentang jenis fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Selanjutnya itu mengapa konseptual itu diperlukan. Ada argumen yang menyatakan bahwa munculnya berbagai masalah dalam praktik akuntansi sering disebabkan oleh tidak adanya teori umum. Doktrin yang mengizinkan setiap perusahaan akan memilih metode akuntansi yang disukai dalam lingkup GAAP tetap dipandang sebagai doktrin yang dianut banyak pihak terutama dalam perusahaan. Sebelum perdebatan dalam mengenai kerangka konseptual ini muncul, baik FASB maupun AARF mengikuti cara-cara menggunakan badan profesional sebelum untuk mengatasi masalah akuntansi. Dari hal demikian, kerangka konseptual sangat diperlukan dikarenakan memiliki manfaat yang yakni sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah, sebagai dasar membuat pertimbangan laporan keuangan dan meningkatkan daya bidang dengan berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Selanjutnya yaitu perumusan kerangka konseptual. Dalam perumusan kerangka konseptual terdapat 3 level. Yang pertama yaitu level pertama. Pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi laporan keuangan atau financial reporting yang memiliki cakupan yang berbeda dengan laporan keuangan atau financial statement. Dalam SFAC nomor 1 disebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan atau financial reporting tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan, tetapi juga media laporan lainnya. Dengan kata lain, cakupan pelaporan keuangan lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan. FASB menyebutkan pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga media pelaporan informasi lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba, periodik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu level kedua. Pada level kedua, kerangka konseptual terdiri dari conceptual building block yang menjelaskan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan mendefinisikan elemen laporan keuangan.
Yang pertama yaitu relevan. Relevan adalah informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Yang kedua yaitu keandalan, merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat bergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu daya banding dan konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat saling diperbandingkan baik antar periode maupun informasi yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu daya banding dan konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat saling diperbandingkan baik antar periode maupun. Yang keempat yaitu pertimbangan cost benefit. Pertimbangan cost benefit dipandang sebagai keandalan yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan. Dan yang terakhir yaitu materialitas. Materialitas selanjutnya yaitu elemen laporan keuangan. Yang pertama yaitu aktiva, yang kedua hutang, yang ketiga ekuitas, yang keempat investasi oleh pemilik, yang kelima distribusi pada pemilik, yang keenam laba komprehensif, yang ketujuh pendapatan, 8 biaya, 9 keuntungan, dan yang ke-10 kerugian. Yang ketiga yaitu level ketiga, merupakan pedoman operasional yang digunakan dalam mengukur dan mengakui elemen laporan keuangan serta menyajikan informasi keuangan. Subbab yang keempat yaitu kerangka konseptual di Indonesia. Kerangka konseptual di Indonesia dikenalkan di Indonesia pada bulan September 1994. Kebijakan tersebut disetujui oleh Komite Prinsip Akuntansi di Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan disahkan oleh Pengurus Pusat IAI pada tanggal 7 September 1994. IAI menamakan Kerangka Konseptual Indonesia. Tujuannya adalah untuk membantu berbagai pihak dan pencapaian tujuan tertentu berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul, sedangkan untuk ruang lingkupnya meliputi tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif, definisi pengakuan dan pengukuran elemen dan konsep modal, serta pemeliharaan modal. Tujuan dan laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan profesi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pemakai laporan keuangan meliputi investor, kreditor, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu kritik terhadap kerangka konseptual. Di dalam kritikan mengenai kerangka konseptual terbagi menjadi yang pertama pendekatan ilmiah, meliputi kepada deskriptif dan non-operasional, asumsi ontologi dan epistemologi, perputaran logika, disiplin yang tidak ilmiah. Yang selanjutnya, nilai profesional, meliputi kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan, nilai profesional, dan perlindungan konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Roni Saputra, NIM 1816040074, dan saya akan menjelaskan mampukah kerangka konseptual sebagai solusi dari suatu permasalahan. Menurut penilaian Doput dan Sunder menyimpulkan bahwa tidak ada kerangka konseptual yang mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam praktek, terutama yang berkaitan dengan masalah pendapatan. Selain itu, konseptual tidak dapat memberi jawaban atau sebuah pernyataan yang timbul. Selanjutnya, kerangka konseptual IFRS. Pada tahun 2002, IASB dan FSAB menandatangani perjanjian Norwal yang berisi komitmen mereka untuk melakukan konvergensi antara GAAP dan IFRS. Dalam perjanjian ini sepakat menghilangkan perbedaan antara dua lembaga,
dan mengkoordinasikan agenda standar antara dua lembaga dan agenda di masa datang, sehingga dasar-dasar dikembangkan menjadi konsep yang akan menjadi dasar penyusunan standar akuntansi pertama. Selanjutnya yaitu jurnal tentang kerangka konseptual akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang pertama yaitu akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional dipengaruhi oleh berbagai macam ideologi. Akan tetapi dapat dilihat bahwa ideologi yang paling dominan mempengaruhinya adalah ideologi kapitalisme. Sistem kapitalisme menempatkan laba sebagai nilai tertinggi. Keuntungan itu sendiri sangat penting karena jika laba besar, seorang usahawan akan bertahan dalam persaingan pengusaha lain. Secara sederhana, tujuan sistem kapitalis ini adalah uang. Semakin banyak keuntungan sebuah perusahaan, semakin kuat kedudukan di pasar dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu akuntansi syariah. Akuntansi syariah dalam bahasa Arab disebut muhasabah, yang berarti memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata atau menghisap, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam pengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zulum atau kezaliman, riba, maisyir atau judi, gharar atau penipuan, barang yang haram dan membahayakan. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya, akuntansi tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah termasuk di dalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi atau hisab, yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan akuntansi dari masa ke masa akan mengikuti perkembangan sistem ideologi dan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, dalam menatap perkembangan akuntansi, tidak banyak yang tidak sepakat bahwa akuntansi sangat dipengaruhi oleh alam dan lingkungan tempat akuntansi itu dikembangkan. Dalam hubungan dengan sejarah perkembangan ilmu akuntansi, double entry bookkeeping system merupakan titik tolaknya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa akuntansi yang berkembang saat ini didasarkan kepada sistem tersebut. Akuntansi konvensional dipengaruhi oleh berbagai macam ideologi. Akan tetapi dapat dilihat bahwa ideologi yang paling dominan mempengaruhinya adalah ideologi kapitalisme. Akuntansi konvensional mempunyai beberapa keterbatasan. Hal ini memunculkan bahwa kritik terhadap praktek akuntansi konvensional itu sendiri. Akuntansi syariah muncul sebagai solusi atas kritik dan keterbatasan pada akuntansi konvensional tersebut, di mana filosofi dasar yang menjadi sumber kebenaran dari nilai akuntansi syariah adalah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan paham tauhid yang dianut Islam. Allah lah yang menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup, dan sumber hidayah yang akan membimbing kita sehari-hari dalam semua aspek kehidupan kita. Akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia, yaitu Hanif, yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan yang memiliki akuntan sendiri, yaitu Rakib dan Atid, yang mencatat semua tindakan manusia, bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan pelaksanaan hukum syariah lainnya.